Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Khairul Azmi bin Marasadi. Saya adalah satu grup dengan Muhammad Nur Effendi. Dan sekarang saya mengambil diploma dalam Human Resource Management di KPTM Sempurna. Dan semester ke-6 adalah semester terakhir untuk saya. Sekian. Oke guys. Tajuk yang diberikan kepada grup kami adalah Consumer Credit. Saya akan bacakan dalam bahasa Inggris dulu, kemudian saya akan translate. What is consumer credit? Consumer credit is a personal debt taken on to purchase goods and service. A card credit is one of form of consumer credit. Maksudnya di sini adalah kad kredit pengguna adalah hutang pribadi yang diambil untuk membeli barang dan perkhidmatan. Kad kredit adalah salah satu bentuk kredit pengguna. Jadi maksudnya di sini selain daripada duit kertas yang dicetak oleh Bank Negara Malaysia, kad kredit juga boleh dibuat untuk membuat pembayaran perkhidmatan ataupun membeli barangan. Contohnya kamu sudah pergi ke supermarket, kamu ambil barang apa semua, dan kamu membayar menggunakan kad kredit pun boleh. Dan kalau kamu pergi spa apakah minyak di petrol gas Petronas, kamu tidak perlu kalau kamu tiada duit kertas tuh, kamu boleh gunakan kredit tuh. Tapi kad kredit sebenarnya adalah hutang kamu kepada pihak bank. Hutang kamu yang kad kredit tuh, apa yang kamu purchase guna tuh sebenarnya adalah hutang sementara sehingga kamu bayar. Seterusnya adalah 2.1. Credit card and other type of account credit. Open account credit. Ada 3 type of open account credit. Yang pertama adalah revolving credit. Revolving credit adalah account kredit berpusing, yaitu yang membolehkan Anda meminjam uang daripada bank, daripada sebilangan kredit, dan membayarnya dari masa ke semasa dengan pembayaran bulanan. Contohnya kalau kamu tiada duit dalam bank, account bank apa semua, tapi kad kredit kamu ada, itu kiranya kamu punya hutang. Maksudnya kamu purchase barang apa yang kamu mau purchase tuh dengan menggunakan kredit tuh, sedangkan kamu tiada duit pun dalam account tuh, tapi kamu ada kad kredit yang kamu akan bayar pada hujung bulan, yang tiap-tiap bulan. Contohnya kamu bayar, kamu mau purchase barang tuh, kamu mau beli tapi kamu tiada duit, dan kamu dalam bank account kamu pun tiada duit, tapi kamu ada kad kredit. Kad kredit ini akan bagi kamu satu kuota bulanan yang berapa kamu boleh pakai dalam itu. Itu adalah revolving credit card yang membolehkan kamu meminjam uang dan kamu akan membayarnya pada hujung bulan ataupun bulan-bulan tertentu sampai kamu habis bayar lah. Tapi dia ada charge-nya lah sendiri, dia ada interest-nya sendiri untuk mengecas kamu. Dalam contohnya kalau kamu kalau beli 7 barang 7 ringgit, dia akan jadi 7 ringgit 25 sen lah dalam hitung kredit. Maksudnya 25 sen itu adalah dia punya keuntungan interest lah. So kamu pakai itu kad kredit kan, tapi kamu akan bayar pada hujung bulan. Open card kredit yang seterusnya adalah installment kredit, yaitu kredit ansuran datang dalam bentuk pinjaman dengan jumlah pinjaman yang tetap. Maksudnya berapa kamu pinjam, begitulah dia bagi. Pembayaran tetap dan jadwal pembayaran balik yang ditetapkan. Maksudnya dia tidak macam revolving credit lah yang berpusing tadi lah. Maksudnya dia akan kamu boleh bayar bila-bila masa saja pun, dalam bulan itu kah, dalam bulan depan kah, apa. Ini tidak, kamu kena bayar tepat pada waktu ansuran memberi Anda jangka waktu yang tepat untuk melunaskan hutang Anda. Kredit ansuran ditawarkan dalam berbagai cara lah. Sekiranya Anda pernah mempunyai pinjaman pribadi pelajar, maksudnya macam PTPTN, macam MARA, kamu akan bayar berapa tahun dalam 1 tahun itu berapa kamu perlu bayar. Itu adalah installment kredit lah. Kamu akan dibagi penuh duluan, macam pinjaman PTPTN ada yang 80%, tapi cara pembayarannya sama. Setahun kamu perlu bayar berapa ringgit untuk melengkapkan hutang kamu pada tahun-tahun akan datang. Dan tahun ini contohnya macam kamu start bayar 2011 dan kamu akan dijangka habis bayar 2014. Begitulah installment kredit. Dia akan tetapkan kamu satu jangka masa untuk kamu penuhkan
hutang yang telah kamu pinjam. Itu adalah installment credit. Tapi kamu akan dibagi penuh dahulu dan kamu akan membayar mengikut jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh mereka sendiri. Sebagai contohnya adalah PTPTN. Oke? Nah, yang ketiga sudah. Oke, yang ketiga adalah open credit. Oke? Dia berbeza dengan kad kredit yang lain ataupun charge credit yang lain, yaitu open credit ini terbuka dari berbagai umum. Oke, untuk kegunaan umum. Dia tidak ada interest langsung. Dia tidak mengenakan interest, tapi kalau kamu purchase dia ada limit lah. Misalnya kalau kamu buat dalam satu kad kredit itu ada 1.000 ringgit sahaja untuk kamu purchase apa-apa barang lah, elektronik kah, apakah makanan kah, tapi dia bagi 1.000 saja. Tapi dia tidak ada interest macam yang lain-lain tadi tuh. Dia tidak ada interest yang contohnya macam kalau kamu 7 ringgit kamu beli 7 ringgit, kamu gunakan 7 ringgit juga di dalam tuh kamu perlu bayar. Begitu. Tapi kamu perlu bayar sepenuhnya pada penghujung bulan lah. Dia ada tetapkan waktu juga sebenarnya setiap bulan untuk membayar balik lah. Itulah perbezaan antara ketiga tersebut. Dua tuh revolving credit dengan installment credit ada interest tersendiri, tetapi open credit tiada interest lah untuk pembayaran balik, cuma dia tetapkan saja sebelum ujung bulan kamu perlu bayar balik lah apa yang telah kamu pakai untuk membeli itu. Tapi dia terhad ya, kad open credit ini terhad untuk pembelian barang-barang tertentu sahaja. Oke, contohnya revolving credit boleh semuanya, kamu boleh beli barang semuanya. Tapi installment credit pula dia bagi pinjaman kepada kamu, macam contohnya kereta, itu installment credit lah. Kalau berbeza dengan revolving credit kamu purchase barang apa semua kan. Tapi installment credit bagi kamu pinjam, dia bagi kamu duit sampai kamu macam habis belajar ke apa titik-titik lah kiranya kan, kamu faham tak? Oke, open credit itu pula purchase ada setengah barang siap kamu boleh purchase lah. Tapi cara pembayaran kaidah ketiga ni berbeza, itu sahaja. Oke, thank you. Oke, sampailah kita kepada disadvantage dan advantage kita. Seperti biasa saya akan terangkan advantage credit card dululah. Oke. Advantage credit card yang pertama adalah buying now, pay later. Oke, bayangkan kamu masuk supermarket, kamu masuk di dalam supermarket kan, kamu ambil baju kamu mau beli, tapi dalam poket kamu 100 saja. Mana cukup kan? Tapi harga baju itu 200, nah cukup kan? Oke. Jadi kamu bawa ke counter, kamu ada credit card, kamu bayar dulu guna credit card itu. Jadi kamu bayar guna itu, nanti ujung bulan barulah kamu bayar 200 pada bank tersebut. Jadi dari gaji kamu. Jadi boleh kamu ambil barang tuh balik dulu, baru apa namanya itu? Baru bayar lagi nanti. Oke, itu yang advantage yang pertama. Oke, advantage yang kedua untuk menggunakan card kredit adalah having purchase protection. Contohnya kamu purchase barang yang harga contohnya katakanlah iPhone kan mahal kan. Kamu purchase guna card kredit. Oke, harga dia iPhone itu 7.000. Tapi katakanlah tiba-tiba company yang jual tuh iPhone lari. Jadi maksudnya duit kamu pun terbawa, tapi duit purchase kamu tuh yang 7.000 tuh kamu sudah bank in dengan dia, kamu sudah kasih card kredit dengan dia, tapi barang tuh dalam proses kan masih, tapi yang company itu sempat lari. Nah, di sinilah gunanya peraturan tuh purchase protection, yaitu protected by Section 75 of the Consumer Credit Act. Dia ada akta dia sendiri. Okay? This means transaction kalau kamu transaction tuh pergi salah, kalau company itu lari, kamu akan dapat refund balik tuh duit yang kamu purchase kepada company tersebut. Itu adalah protection, salah satu kebaikan untuk card kredit. Oke, yang ketiga pula adalah cutting down your debt. Maksudnya semakin lama kamu pakai card kredit, semakin berkurang lah dia punya interest itu dia kenakan kepada kamu lah kan, maksudnya. Jadi kadang-kadang sampai dia bagi percuma, maksudnya tiada interest yang kamu dapat kalau kamu purchase tu barang. Itu adalah satu kebaikannya untuk penggunaan kad kredit yang lama lah. Oke, bercakap pasal disadvantage pula, disadvantage of using kad kredit ni adalah the possibility, yang pertama adalah the possibility of debt lah, hutang.
utang kamu akan bertambah dengan bank tersebut lah. Kamu main purchase barang saja, dan kamu anggap kamu boleh bayar pada ujung bulan, tapi sebenarnya tidak. Nah, disitulah kamu berhutang dengan bank. Oke, dan mengikut kajian dalam rakyat Malaysia ni ada 20% yang tersangkut hutang daripada kad kredit sahaja. Yang kedua, disadvantage yang kedua adalah your credit score. Oke, letting your credit score, maksudnya kalau kamu biarkan credit score kamu berkurang, maksudnya kamu punya interest bank tu akan naik sendirilah. Maksudnya kalau kamu purchase barang ni sebelumnya RM7 20 dia punya interest dia 20 saja. Sekali tiba-tiba skor kamu ditolak sebab kamu terlampau lama bayar balik tu credit card, jadi dia akan naikkan kepada 20 lagi. Nah, sudah jadi RM7.40. Itulah credit score mesti bagus sedikit lah. Kamu kena pastikan kamu bayar mengikut bulan yang telah ditetapkan oleh bank tersebut. 3 adalah limited usage lah. Kadang-kadang kamu beli barang, kamu tak sedar pun contohnya kan kamu tidak cash. Kadang-kadang kamu beli barang, kamu santai, ada juga kad kredit untuk kamu cakap. Sekarang tiba-tiba sampai sudah maksimum kuota untuk kamu guna tu kad kredit. Jadi kesusahan lah bukan kiranya. Jadi macam mana kamu bayar? Itu ya saya bagi contoh lah, selalu macam saya dengan kawan-kawan saya di kedai kan. Kadang-kadang terbayang juga yang kalau duduk di restoran makan mahal-mahal, makan banyak ni, makan sampai 2-3 pinggan. Sekalinya time mau bayar, terbayang kan kalau kita tiada duit. Nah, macam mana lah tu? Begitulah juga dengan kad kredit ni. Maksudnya kalau kamu sangka kamu ada duit lagi dalam kad kredit tu, tapi sebenarnya kamu dah exceed kuota. Maksudnya kamu dah melampaui kuota yang telah ditetapkan untuk kamu guna kad kredit tu. Contohnya kamu ada 2,000 syak kamu dibagi dalam kad kredit itu. Nah, kalau lebih dari itu kamu tidak boleh guna satu kad kredit. Kamu mesti bayar dulu 2,000 tu baru kamu boleh pakai tu kad kredit balik. Oke? 2,000. Contohnya kamu, yalah, kembali kepada contoh tadi, yang di restoran tu. Nah, jika kamu bagi kad kredit kamu di reject. Terus kami pun yang terbayang cuci pinggan lagi. Itulah disadvantage yang kamu tidak pandai mengawal limited usage itu sendiri. Terpulang kepada pengguna sendirilah macam mana orang guna kad kredit. Oke, terima kasih. Okay, I will to continue to Muhammad Khairul Azmi. My name is Muhammad Nur Effendi bin Nabi Wahab, PTM 180022883. Today I will present topic 2.3 and 2.4. Okay, my first topic, financial change on credit card. Your credit card financial change depends on a few factors, specifically your annual percentage rate or APR, the amount of your debits, and how much time they waste in the billing cycle. There are few possible ways that credit card issue can compute your financial change, but most computes in on a daily basis using the average Dell balance method. First APR is divided by 365 or 316 in current cash to determine your Dell rate. For example, a credit card APR of 11.99% will translate to a 0.049% daily. Next, the daily interest rate is multiplied by the number of days in the statement billing cycle to determine your interest rate for each particular financial change. Continuing the previous example, if the wait 30 days in the billing cycle 11.99%, APR will translate to a interest rate of
479% for the billing statement. Okay, finally, this rate is multiple by the amount of debit. This is subject to your APR. If you out 50,000% in our example, you will be asset functions change 73.95% on your billing statement. Okay, next my subtopic, types of consumer loan. A consumer loan is a loan given to consumer to financial specifically types of expenditure. In other words, a consumer loan is any type of loan made to consumer by a creditor. The loan can be secured backed by assets of the borrower or used not backed by the asset of the borrower. Okay, any 5 types of consumer loans. First, mortgages used by consumer to finance the purchase of a house. Number 2, credit card used by consumer to finance everyday purchase. Number 3, auto loan used by consumer to finance the purchase of a vehicle. Number 4, student loans used by consumer to finance education. Number 5, personal loans used by consumer for personal purpose. For qualified borrower, consumer loans survey a multitude of purposes and are essential in helping them financial their life.